Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pada sore ini akan segera kita mulai. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Ibadah Minggu tanggal 20 November 2022 dengan tema Dialah Pendamaian Kita yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Prayogo SSI. Ibadah Minggu hari ini menggunakan liturgi Leksionori Baku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mulai kebaktian pada sore hari ini. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 2 bait 2 dan 4. Kidung Jemaat 2 bait 2 dan 4. Suci, suci, suci. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah di sore hari ini dengan mengaku di dalam hati kita bahwa ibadah kita berlangsung atas pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.
dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing yang akan kita dengarkan pada saat ini diambil dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikianlah nats pembimbing saat ini. Marilah kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 3. Hukum kasih pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40 yang demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan memuji Tuhan dengan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat 29 bait 1 sampai dengan 4 di muka Tuhan Yesus. Kidung Jemaat 29 bait 1 sampai dengan 4. Betapa
dapat dimohon bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, selaku hamba Tuhan saya menegaskan berbahagialah setiap kita yang mau menyesali setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan pun bersedia memberikan berita anugerah kepada kita, seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 10 dan ayat 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan salam damai sambil kita mengatupkan tangan kita di dada, kita memberi salam kepada saudara terkasih kita dari kiri, diri kanan, depan maupun belakang. Salam damai. Marilah kita akan pujikan pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan di sore hari ini, di mana kami boleh saat ini datang
ke rumah Tuhan ini untuk bersama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terlebih pada saat ini kami diajak untuk merayakan Minggu Kristus Raja, di mana Kristuslah yang meraja di alam semesta ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menghayati Minggu Kristus Raja ini melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan membuka mata hati kami, sehingga di dalam kami membaca dan di dalam kami merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan, hati kami tertuju pada kehendak Tuhan. Pun hamba-Mu, petugas lektor dan pelayan firman pada saat ini, yang akan membacakan serta menyampaikan firman-Mu, pakailah kami Tuhan, urapilah kami, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan supaya apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk menyambutnya. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Yeremia 23 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Demikian firman Tuhan. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang akan diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur tanggapan pada sore hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur 46 ayat 1 sampai ke 12. Majelis akan membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar. Jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut
sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, geloranya. kota Allah, kediaman yang maha tinggi, Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan Yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, untuk bacaan yang kedua diambil dari Kolose 1 ayatnya 11 sampai dengan 20. Demikian, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dan kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat yang ke-15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang adalah di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia.
Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat yang 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Terima Allah. kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan Injil Yesus Kristus dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin.
petugas multimedia bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Nggih, sembari menunggu petugas multimedia. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa nggih. Sungguh luar biasa kita saat ini dapat bersama-sama kembali bertemu dan berjumpa di dalam ibadah minggu di sore hari ini. Pada saat ini Bapak Ibu merupakan hari minggu yang luar biasa. Karena apa? Karena sebenarnya puncak liturgi gereja itu justru terjadi hari ini. Di tanggal 20 November saat ini. Bukan pada momen Paskah, bukan juga pada momen Natal. Karena inilah akhir dari rangkaian liturgi gereja, di mana kita sama-sama memperingati dan juga merayakan bahwa hari ini adalah hari Minggu Kristus Raja, di mana Kristuslah yang memerintah, yang meraja, yang memerintah kehidupan dunia ini dan juga mendamaikan antara manusia dengan Allah di dalam relasinya yang rusak akibat dosa setiap manusia. Jadi bukan pada peristiwa Natal, bukan pada peristiwa Paskah. Inilah puncak liturgi, dan besok minggu depan kita masuk tahun baru liturgi, Minggu Advent pertama, di mana kita memulai rangkaian liturgi, kita menghayati hadirnya Tuhan di dunia ini, dan saat ini kita memperingati puncak liturgi, Minggu Kristus Raja. Dan saat ini Bapak Ibu, di dalam Minggu Kristus Raja, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang diberi tema, Dialah pendamaian kita. Dia itu adalah Tuhan Yesus, pendamaian kita, pihak yang memperdamaikan kita. Next. Ketika kita berbicara tentang kata damai, kita bisa lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setidaknya ada 3 pengertian tentang kata damai. Pengertian yang pertama, next. Damai itu adalah suasana di mana tidak ada perang. Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, dan situasinya aman. Kita bisa pergi ke daerah manapun yang tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, disitulah daerahnya dikatakan daerah yang damai. Dan pengertian kedua tentang damai itu, damai juga dapat diartikan tentang suatu keadaan tentram, rasa tenang, atau dalam bahasa Jawa itu dapat diartikan ayem. Senadyan mung mangane tahu tempe, tetapi ketika itu dihayati sebagai berkat Tuhan, makanan tahu tempe itu dapat menenteramkan kita, membuat kita merasa ayem bahwa kita masih diberkati Tuhan. Jadi keadaan tentang rasa tentram, ayem, dan tenang. Sedangkan pengertian ketiga, damai itu juga dapat diartikan keadaan yang tidak bermusuhan atau rukun antara orang satu dengan yang lain. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, semuanya dapat duduk bersama dalam situasi yang rukun. Tidak ada yang bermusuhan satu dengan yang lainnya. Apakah di sini keadaannya rukun Bapak Ibu? Rukun ya? Damai ya? Harusnya amin sampai sini. Karena kita sudah damai. Nah, tetapi kita mencoba melihat damai seperti apa yang akan kita renungkan. Apakah seperti 3 hal tadi, di mana tidak ada kerusuhan, rasa tentram hadir di dalam setiap orang, dan setiap orang yang ada di dalam sebuah perkumpulan ini merasakan rukun, tidak ada yang bermusuhan. Nah, kita akan mencoba melihat damai itu lebih jauh. Ada 2 tokoh yang akan saya tampilkan kepada Bapak Ibu semua. Tokoh pertama bisa ditampilkan. Next. Nah,
Mana tuh? Oh ini. Bapak Ibu tahu dia siapa? Siapa ibu-ibu nih? Ini bukan artis Bollywood ya. Bukan pemain film, bukan. Ada yang tahu? Nah itu ada namanya itu. Ya, namanya itu adalah Malala Yousafzai. Ada yang pernah dengar? Belum ya? Malala Yousafzai ini adalah seorang peraih penghargaan Nobel Perdamaian dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ketika ia menerimanya ia masih berusia 17 tahun di tahun 2014 yang lalu. Apa yang membuat Malala Yousafzai ini mendapatkan Nobel Perdamaian? Ternyata Malala Yousafzai ini seringkali di usianya yang masih sangat muda, ia seringkali menyuarakan tentang hak-hak pendidikan bagi seluruh anak, khususnya anak perempuan di bawah usia 12 tahun. Karena Malala Yousafzai ini adalah seorang perempuan yang berasal dari daerah Pakistan, di mana pada waktu itu daerah tempat tinggalnya ada anggapan bahwa perempuan, anak-anak perempuan itu tidak perlu mendapatkan pendidikan. Mereka hanya dijadikan sebagai pendamping laki-laki dan seringkali tidak dianggap. Tetapi keadaan itu bukannya membuat Malala Yousafzai pasrah dengan keadaannya sebagai seorang perempuan. Ia justru menyuarakan tentang hak-hak setiap orang termasuk anak perempuan supaya mereka pun dapat mendapatkan haknya pendidikan yang seringkali tidak diterimanya. Dan dari upaya Malala Yousafzai ini di dalam menyuarakan hak-hak pendidikan bagi setiap anak perempuan, bukan berarti gerakannya itu merupakan gerakan yang mudah. Bahkan Malala Yousafzai ini, yang ketiga itu tadi, juga justru mendapatkan serangan yang sangat brutal. Jadi ketika ia kurang lebih di usia yang 14 dan 15 tahun itu, ia mendapatkan serangan dari militan Tarik Taliban yang berada di Pakistan. Serangannya seperti apa? Ternyata ia mendapatkan tembakan di bagian kepalanya. Ketika ia dan teman-temannya sedang pulang menyuarakan gerakan itu, di tengah jalan bus yang ditumpanginya dihadang oleh militan dari Taliban, yang membuat ia harus dirawat intensif, dan demi keamanan nyawanya ia dibawa di Birmingham, Inggris untuk mendapatkan perawatan intensif. Jadi kita bisa melihat dari sosok Malala Yousafzai ini bahwa untuk menyuarakan keadilan, menyuarakan hak-hak setiap anak supaya mereka pun dapat merasakan tentram sebagai anak, mendapatkan pendidikan itu juga tidak mudah. Ada hal yang perlu dikorbankan, bahkan termasuk nyawanya yang hampir melayang. Jadi untuk mendapatkan Nobel Perdamaian itu bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi di usianya yang masih sangat muda. Itu tokoh pertama di mana ia, Malala Yousafzai ini, dapat dikatakan sebagai duta perdamaian dunia. Tokoh yang kedua, next. Nah ini siapa? Kok yang jawab dikit, ini masih Kristen toh? Siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ini juga dapat dikatakan sebagai duta perdamaian dunia. Karena apa yang telah dilakukannya itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ia menjadi duta perdamaian dunia karena Allah sendiri yang mengutusnya untuk datang ke dunia ini untuk mendamaikan antara kita manusia yang berdosa dengan Allah, Sang Pencipta dunia ini. Melalui pengorbanannya di kayu salib, menjadi lambang pendamaian antara setiap manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kasih. Tidak mudah untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Bahkan itu dilakukan hingga di atas kayu salib.
dalam kematiannya dan juga kebangkitannya. Kita semua saat ini telah didamaikan oleh pribadi yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari dua tokoh ini kita bisa melihat bahwa untuk menciptakan perdamaian itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kita semua ingin suasana damai. Kita ingin merasa aman. Kita ingin merasa tidak ada yang bermusuhan. Tetapi untuk menciptakan itu tidaklah mudah. Bahkan perlu pengorbanan yang besar supaya terciptanya perdamaian. Maka kita pun dapat belajar juga dari bacaan kita saat ini, khususnya dari Injil Lukas pasal 23 yang telah kita baca bersama-sama. Next. Monggo next. Setidaknya kita dapat melihat karakter pendamai yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Di mana Tuhan Yesus memiliki karakter pendamai yang pertama adalah Tuhan Yesus bertanggung jawab. Jadi sebagai seorang pendamai, ia bertanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai pendamai dunia? Kita lihat di ayat ke-33, ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi ketika Tuhan Yesus sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka kemudian menyalibkan Tuhan Yesus beserta dengan dua penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Tuhan Yesus bertanggung jawab dalam tugasnya untuk mendamaikan dunia, meskipun ia harus disalib, meskipun ia harus berada di tempat yang bernama Tengkorak, Tuhan Yesus tidak mundur satu langkah pun. Ia tetap menerima tugasnya meskipun itu harus berada di kayu salib. Sekali maju, pantang mundur. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan penuh tanggung jawabnya tidak mundur satu langkah pun untuk mendamaikan manusia dengan Allah, meskipun itu di atas kayu salib. Coba kita lihat dalam diri kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, dimanapun kita berada, seringkali ketika kita diberi tugas, ketika kita diberi tanggung jawab, seringkali kita mundur. Ketika mungkin kita diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekitar kita. Atau kita pun mundur ketika kita merasa tidak nyaman, wah tidak enak badan kita pun, wah mesti ono kancane, mesti ono sing genteni, pasti ada yang menggantikan. Kita lihat dari Tuhan Yesus, di mana ia memiliki karakter pendamai. Karakter pendamai itu adalah orang yang bertanggung jawab. Ketika diberi tugas, ia tidak mundur satu langkah pun. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu yang telah diteladankan Tuhan Yesus kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya kita pun dapat bertanggung jawab dimanapun kita berada. Karakter kedua yang diperlihatkan dari Tuhan Yesus adalah karakter pribadi yang pengampun, pribadi yang mau mengampuni. Di ayat 34, khususnya 34 bagian A, di situ dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Tuhan Yesus berada di tempat bernama Tengkorak dan ia disalibkan, bahkan ia dihina, diolok-olok, diperlakukan tidak adil meskipun ia tidak salah, ia tetap memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mengolok-oloknya, menghinanya.
dan memperlakukannya secara tidak adil. Seringkali Bapak Ibu, ketika kita diperlakukan tidak adil oleh saudara kita, ketika kita dihina, ketika kita bahkan dihianati, kita justru memakai Tuhan untuk membalaskan perlakuan mereka. Biasanya dengan kata titenono, lemah teles Gusti Allah kang bales. Kita justru memakai Tuhan untuk membalaskan perlakuan mereka terhadap kita. Seorang pendamai adalah pribadi yang mau mengampuni. Pendamai justru menggunakan Allah sebagai pribadi yang mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Pendamai itu telah memberikan teladan kepada kita, supaya kita pun dapat mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan yang ketiga, karakter pendamai yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, di mana pendamai itu juga memberikan jaminan keselamatan. Di ayatnya yang ke-42 dan 43 di situ dikatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita lihat dalam bacaan kita, di dalam bacaan Injil, di saat orang-orang Yahudi, para prajurit mengolok-olok dia, bahkan menempelkan inilah raja orang Yahudi, Tuhan Yesus tidak membalasnya. Tuhan Yesus tidak menjawab perlakuan tidak adil oleh orang-orang di sekelilingnya. Bahkan seorang penjahat yang di sebelah mana yang mengejek dia, kita harus tidak tahu ya sebelah kanan atau sebelah kiri, karena tidak dijelaskan yang mengejeknya itu yang mana. Tetapi penjahat yang satu itu mengejek Tuhan Yesus, kalau engkau adalah Raja Mesias, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Tetapi ketika ada satu orang penjahat yang dengan sadar bahwa Tuhan Yesus tidak pantas menerimanya, dan ia sebagai penjahat pantas menerima hukuman itu, ia berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ketika ia dihina oleh yang lain, Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Tapi ketika ada satu penjahat, Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, saat ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa makna dari ini? Maknanya adalah seringkali orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kesalahan dan menyesali dosa serta kesalahannya adalah pribadi yang mudah untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan pun mudah menemukan orang-orang yang menyesali dosa dan pelanggarannya. Karena ia menyesali dosa dan pelanggarannya. Berbeda dengan orang yang merasa dirinya benar, orang yang merasa dirinya tidak salah, orang yang meninggikan diri, itu justru adalah orang-orang yang sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena ia meninggikan dirinya. Ia sulit merendahkan, bahkan menyesali setiap kesalahannya. Kan itu yang kita lihat dari orang Yahudi, dari para prajurit, bahkan dari salah satu penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus, yang bahkan menghinanya. Bukankah mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak sadar
Tetapi ketika ada satu orang yang bersalah karena kelakuannya dan ia menyesali setiap dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan Yesus, di situ Tuhan Yesus berkata, saat ini juga, hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai pendamai melalui karakter yang dilakukan, ditunjukkannya kepada setiap orang yang dijumpainya pada waktu itu. Tuhan Yesus menunjukkan rasa tanggung jawab yang tidak pernah mundur satu langkah pun. Ia pun memberikan pengampunan bahkan kepada orang-orang yang menyakiti dan melukai hatinya. Dan ia memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang bersalah, yang berdosa, dan mau menyesali dosa dan kesalahannya. Dan ia berkata kepadanya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. 3 karakter inilah yang dapat kita teladani dari Tuhan Yesus. Maka dari itu, next, kita sebagai orang percaya, ketika kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam karakternya sebagai seorang pendamai, lalu apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati seperti Tuhan Yesus yang diperdosakan, sekalipun dan tidak bersalah sedikit pun, bahkan bersedia menanggung salib. Rendah hati meskipun diperlakukan secara semena-mena oleh orang lain, sama seperti Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita sebagai orang percaya juga diajak untuk menjadi pribadi yang mau dan rela untuk berkorban. Sekalipun kita tidak bersalah, namun demi mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia dari hukuman dosa, Yesus rela berkorban. Kita pun juga seharusnya rela berkorban. Kita yang mengorbankan diri kita, bukan justru kita mengorbankan orang lain. Ini seringkali saya gunakan ketika ada orang yang dikorbankan untuk menjadi panitia. Seringkali untuk mencari panitia itu adalah perkara yang susah. Karena orang sulit untuk mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan dana. Maka seringkali menunjuk orang lain, mengorbankan orang lain untuk terlibat ke dalam sebuah kepanitiaan. Ini di Banyumanik, saya harap tidak terjadi di sini ya. Semuanya aman. Semuanya rela untuk berkorban, bukan untuk mengorbankan orang lain. Lalu yang ketiga, yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya, kita pun diajak untuk menjadi pribadi yang mau mengampuni. Murah dan mudah di dalam memberikan pengampunan. Inilah gambaran dan modal yang begitu besar untuk terjadinya sebuah perdamaian. Karena dari pengampunan kita, dalam kita mau memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, itulah awal mula terciptanya perdamaian. Kita diajak untuk dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, untuk dapat menciptakan perdamaian. Ada satu video yang akan kita lihat bersama-sama, bagaimana kita dapat mengampuni. Jadi ketika kita diperlakukan tidak adil, dibenci oleh orang lain, ketika kita dihianati orang lain, ketika kita dipecat dari pekerjaan kita, segala sesuatu diambil dari kita,
kita diteror oleh orang lain, dan segala perbuatan tidak menyenangkan dari orang lain. Bahkan anak kita dibunuh oleh orang lain. Apa yang dapat kita lakukan? Mengampuni. Memberikan maaf. Bahkan kepada anak orang yang membunuh anak kita. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang harus kita lakukan. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena selamanya ketika kita lakukan itu, rantai kekerasan itu akan terus terjadi. Dan tidak ada namanya perdamaian. Tapi ketika kita mau mengampuni, disitulah titik dan awal mula perdamaian itu dapat tercipta. Next. Nah, forgive others not because they deserve forgiveness. Mengampuni orang lain bukan karena mereka pantas diampuni, but because you deserve for peace. Tetapi karena kamu, karena kita semua layak merasakan hidup damai. Jadi kita mengampuni orang lain bukan karena mereka layak diampuni, tetapi karena kita layak untuk damai. Tidak terus dibayang-bayangi oleh rasa dendam, tidak dibayangi oleh rasa sakit hati, dan kita menjalani hidup ini dengan damai. Kalau ada pepatah yang mengatakan dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Lalu bagaimana, dari mana datangnya damai? Damai itu datang dari surga, turun ke bumi. Di mana ada pribadi dari surga yang mau turun ke bumi, memberikan pengampunan kepada setiap manusia yang tidak pantas mendapatkan pengampunan. Tetapi karena kasih karunia-Nya, pribadi dari surga itu mau turun ke dunia untuk menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Meskipun kita tidak layak untuk diampuni, tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni bukan karena kita layak, tetapi karena perdamaian itu dapat terjadi melalui sebuah pengampunan. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dan juga diteladankan kepada kita, supaya kita pun sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk dapat menjadi pribadi-pribadi pendamai. Dan salah satu caranya adalah kita mau memberikan pengampunan. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk menjadi pendamai dengan cara mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saat teduh cukup.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan kami saat ini, di mana kami dapat bersama-sama bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Sekaligus kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai pribadi yang telah didamaikan melalui penyaliban Tuhan Yesus Kristus, supaya kami pun dapat menjadi pendamai-pendamai, di mana kami diajak untuk dapat menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang rela berkorban, bahkan menjadi pribadi yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi pendamai-pendamai Kristus, sehingga melalui kami, damai itu dapat dirasakan. Rasa tentram, rasa aman itu dirasakan di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mengaturkan setiap permohonan kami, secara khusus kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau karena usianya yang lanjut mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono Hadi Purwanto, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Susairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Indrowati, Ibu Sumarni Jaswadi, Ibu Atiyah Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak El Sugiono, Ibu Poniem Sugiono, Ibu Sri Endah, Ibu Suwartia, Bapak Sumar, Ibu Kasri, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebut namanya satu persatu. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan saudara-saudara kami ini, sehingga saudara kami ini dapat kembali melakukan aktivitasnya. Tuhan berkati setiap makanan, obat-obatan, minuman yang dikonsumsinya, maupun juga dari perawatan medis yang menanganinya. Biarlah dan juga dari cinta kasih keluarga yang merawat dan mendampingi saudara-saudara kami. Pakailah itu semua Tuhan sebagai sarana kesembuhan untuk saudara-saudara kami. Bagi bangsa dan negara kami juga menyerahkan di dalam pemeliharaan Tuhan. Dari pusat hingga daerah, Tuhan berkati setiap pemimpin kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan lebih seturut dengan kehendak Tuhan. Tak lupa kami juga menyerahkan kehidupan
jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya di GKJ Bululor ini. Berkatilah setiap hamba Tuhan dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua, dan Bapak Ibu Diaken. Berkatilah juga setiap komisi ataupun wilayah kelompok. Berkatilah setiap rencana program yang akan dilaksanakan baik dalam waktu dekat ini maupun jangka panjang. Khususnya kami berdoa untuk rencana sidang klasis Semarang Barat yang akan dilaksanakan hari Sabtu 3 Desember 2022. Tuhan berkati sidang klasis Semarang Barat di mana GKJ Bululor sebagai gereja penghimpun. Tuhan lancarkanlah segala sesuatunya dan Tuhan cukupkan dan lengkapi segala kekurangannya. Sehingga sidang klasis ini dapat berlangsung, dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi sarana bagi kami untuk bersaksi dan juga memelihara iman jemaat Tuhan di gereja-gereja Kristen Jawa seklasis Semarang Barat. Inilah Tuhan setiap seru doa permohonan kami yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita atas berkat-berkat yang telah dilimpahkan kepada kita di sepanjang kehidupan kita. Adapun ayat nas persembahan diambil dari kitab Matius 5 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Persembahan akan diiringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 433 bait 1, 2, dan 3. Untuk pengumpulan persembahan hanya diiringi musik saja, sedangkan untuk bait yang ketiga akan kita pujikan sambil berdiri. Mari kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 433 bait 1 dan 2. Aku suka membagi. Bagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita haturkan persembahan kita dengan berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, Tuhan yang maha kudus, pada sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami dan dengan segala hormat dan puji syukur. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kasih karunia-Mu hingga saat ini Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga kami dapat beribadah kembali pada hari Minggu ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, sehingga ibadah hari ini Engkau sertai, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Prayogo SSI. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami sebagai pendamai-pendamai dimanapun kami berada, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu di setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Samuel Prayogo SSI. Kiranya Engkau berkati keluarganya dengan kasih-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas keluarga beliau. Berkati dalam setiap pelayanannya, jadikan saksi-Mu dimanapun beliau berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan hikmat dan tanggung jawab, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Bululor. Kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan berkat yang melimpah, sehingga dapat memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau pimpin, Engkau sertai kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan melalui angan-angan kami, perkataan kami, dan tingkah laku kami. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji nama Tuhan, nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 46. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih
Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupan kita dan lakukanlah kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.